Aisyah akan mewawancarai salah satu tenaga pendidik di MAN 1 Konawe Selatan, yaitu Bapak Andi Ahmad Syawal. Beliau merupakan guru BK di sini. Jadi teman-teman, langsung saja ikuti kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung ke pertanyaan pertama ya Pak. Bapak sudah berapa lama menjadi guru BK? Saya menjadi guru BK kalau di sekolah ini itu sejak 2021, jadi sekitar 2 tahun lalu. Tapi sebelum itu sudah sempat menjadi guru BK selama 1 tahun lebih, tepatnya dari 2019 itu di Kabupaten Konawe. Ada salah satu sekolah di sana. Apakah menjadi guru BK itu sudah menjadi cita-cita Bapak sejak kecil atau pilihan yang... Kalau misalnya ditanya apakah guru BK itu cita-cita sejak kecil, sepertinya tidak ya. Jadi menjadi guru BK itu baru kepikirannya mungkin pada saat saya SMA. Karena pada saat itu kan sekolah saya tidak ada guru BK-nya. Tapi mendapatkan informasi dari orang-orang bahwa menjadi guru BK itu ternyata menyenangkan dan seru katanya. Jadi sejak saat itu pada saat mau mendaftar kuliah, saya memilih bimbingan dan konseling. Kira-kira menurut Bapak nih, apa manfaat yang didapatkan oleh siswa dengan adanya bimbingan konseling? Kalau manfaat yang saya rasakan saat ini selama menjadi guru BK itu sebenarnya banyak ya. Kalau misalnya dari segi manfaat dari guru BK itu sendiri sebenarnya banyak. Tapi entah yang dirasakan siswa itu apakah sudah sebanyak itu atau tidak. Karena sejatinya guru BK itu yang pertama itu memfasilitasi siswa mengatasi berbagai masalah atau permasalahan yang ada dalam hidupnya. Nah, itu yang biasanya sering terjadi di sekolah-sekolah manapun itu seperti itu, memfasilitasi siswa agar bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, tapi ini menjadi ada isu negatif yang muncul bahwa apabila kita sudah masuk di ruangan BK, otomatis kita akan dicap sebagai anak yang bermasalah. Padahal sebenarnya tidak. Jadi saya sering sampaikan kepada siswa pada saat saya memberikan bimbingan klasikal di dalam kelas, bahwa sebelum kalian datang ke ruangan BK karena adanya suatu masalah yang terjadi, saya suruh mereka untuk datang ke ruangan BK sebelum masalah itu terjadi. Jadi sebelum daripada nanti dia jadi bermasalah, karena sudah ada gejalanya, mending datang ke ruangan BK, cerita, curhat, apapun yang dia rasakan, keluh kesahnya, itu insya Allah kami terima. Dan kita coba diskusikan tuh bagaimana kira-kira supaya bisa teratasi gejala masalahnya dan sebagainya. Bapak ini kan sudah menjadi guru BK selama 3 tahun ya Pak. Kira-kira masalah apa sih yang menurut Bapak paling sulit untuk diselesaikan? Ya, kalau saya sebagai guru BK itu selalu berpikir seperti ini, bahwa tidak ada masalah itu yang sulit untuk kita hadapi. Karena hakikat dari masalah itu kan timbul karena adanya sebuah solusi. Tidak mungkin ada masalah yang muncul ketika solusinya tidak ada. Seperti itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Apabila dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Iya. Nah, tapi menurut saya sejauh menjadi guru BK itu permasalahan yang paling sulit untuk kita atasi itu apabila permasalahan tersebut sudah melibatkan orang luar. Nah, jadi ada beberapa kasus itu di sekolah kita ini, ternyata ada orang luar yang ikut campur di dalamnya. Itu tidak bisa kita atasi secara langsung karena kita tidak punya hak untuk memanggil orang tersebut. Yeah. Kalaupun kita mau laporkan ke polisi juga nanti malah jadi tambah ribet masalahnya. Tapi ada beberapa yang sampai ke polisi, tapi ya selesai begitu. Tapi sejauh ini ya memang permasalahan yang paling sulit itu ketika sudah melibatkan orang luar. Kalau misalnya dari siswa, itu permasalahan yang paling susah untuk diatasi apabila siswa tersebut memang merasa nyaman dengan posisinya itu dan tidak merasa ada gejolak ingin berubah dalam dirinya. Dari permasalahan tersebut kira-kira solusi apa yang paling sering BK berikan kepada siswa yang bermasalah? Oh iya, jadi ada beberapa. Kalau misalnya kita di sekolah itu terlebih dahulu kita, kalau misalnya sanksi dan sebagainya itu bukan urusan kami sebenarnya.
Jadi di BK itu kita tidak mengurusi sanksi atau hukuman apa yang diberikan ke siswa, enggak. Itu bagian kesiswaan, guru piket atau wali kelas. Fungsi kami di sekolah ini adalah memberikan konseling kepada mereka. Jadi kalau misalnya memang si A misalnya mendapati sebuah masalah, maka siswa tersebut akan diarahkan ke sini, kemudian kita lakukan konseling ya dengan berbagai macam cara dan sebagainya agar siswa tersebut bisa mendapatkan penyadaran diri bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah kekeliruan misalnya, atau perlu ada yang diperbaiki dalam dirinya, seperti itu. Jadi Pak, saya sering mendengar dari siswa-siswa bahwa mereka ini takut cerita ke guru BK, alasannya karena guru BK belum bisa cukup dipercaya untuk mereka bercerita. Mereka juga berpikir bahwasanya kalau mereka menceritakan masalah mereka ke guru BK, mereka akan merasa didiskriminasi. Nah, kira-kira usaha apa yang Bapak lakukan agar pemikiran tersebut hilang? Oke. Itu masalah yang sering sekali muncul ya. Iya. Bukan hanya di sekolah ini tapi di seluruh sekolah di Indonesia kayaknya memang seperti itu. Sejak saya berkuliah di Bandung itu juga isu seperti itu sering muncul. Jadi memang siswa itu karena dia merasa seperti itu karena masih ada pengaruh dari BK yang lama atau perspektif lama, yang mana kalau bimbingan konseling perspektif lama itu memang lebih mengedepankan sanksi dan pemberlakuan hukuman kepada siswa. Tapi dalam BK perspektif baru itu tidak lagi seperti itu. Kemudian masih ada memang yang seperti itu karena banyak guru BK itu di sekolah-sekolah yang tidak berasal murni dari jurusan bimbingan dan konseling, sehingga tidak memahami esensi dari bimbingan konseling di sekolah seperti itu. Ya, yang mereka pahami hanya memberikan hukuman. Ini menyebabkan siswa takut untuk bercerita ke guru BK. Nah, jadi dalam usaha saya di Man 1 Konsel itu sering saya memberikan pemahaman kepada siswa dengan cara pada saat bimbingan klasikal pada awal pertemuan itu saya selalu menyampaikan kepada siswa bahwa kami di BK itu ada yang disebut dengan asas privasi, di mana asas privasi ini kami akan betul-betul menjaga kerahasiaan dari apa yang dia ceritakan. Ketika dia misalnya bilang, Pak ini cuma kita dua saja yang tahu, oke, kita cuma dua yang tahu. Kecuali ada misalnya satu dua hal yang berkaitan dengan orang luar dan memang sangat merugikan orang luar, otomatis kita harus fasilitasi. Tapi tentu dengan izin si anak itu juga. Sebenarnya pada saat rapat Dewan Guru sering sekali siswa itu mengira bahwa kami membocorkan informasi kepada guru, padahal kami itu selalu diteror sama guru-guru. Sebenarnya apa yang kalian sembunyikan begitu? Karena kami tidak ingin menyampaikan begitu detail kepada siswa, jangan sampai informasi yang mereka ingin rahasiakan bocor. Seperti itu. Jadi kan Bapak sudah sering menjelaskan tentang asas privasi itu. Jadi sekarang kira-kira apakah kepercayaan siswa dengan BK itu sudah lumayan cukup tinggi atau masih sama saja dengan sebelumnya? Alhamdulillah saya rasakan semenjak saya awal di sini itu sedikit demi sedikit ada perubahan. Pada saat awal di sini begitu saya masuk langsung siswa takut. Begitu saya masuk kelas siswa langsung takut. Tapi akhir-akhir ini begitu dengan pemberian layanan yang memang kita memberikan layanan yang tidak berkesan menakutkan kepada siswa dan sebagainya, itu berbagai usaha yang kita lakukan sedikit demi sedikit siswa sudah mulai percaya kepada guru BK. Sering kali ada yang datang bercerita meskipun hanya 1-2 atau ya sampai 5 orang, sekedar curhat bertemu di jalan, ingin menyampaikan keluh kesahnya dan sebagainya. Itu semua merupakan kemajuan yang saya rasakan di Man 1 Konsel. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, zaman sekarang kan kita sering mendengar keluhan siswa sulit untuk mengatur waktunya. Kira-kira untuk Bapak sendiri, apakah Bapak punya saran agar siswa lebih mudah untuk mengatur waktunya? Ya, namanya remaja seperti yang dikatakan Rhoma Irama ya begitu. Mereka selalu itu bertindak dulu baru berpikir. Jadi yang saya dapatkan di sekolah ini banyak siswa itu yang mereka tidak begitu memikirkan dampak ataupun faktor-faktor lain lah yang akan terkait dengan apa yang akan dia lakukan. Sebenarnya untuk mengatur waktu itu satu saja yang harus dipikirkan, skala prioritas.
Mana kalau orang Bugis bilang first thing first, bahasa Inggris ya. First thing first itu artinya mendahulukan yang memang harus didahulukan. Nah, jangan sampai ini yang bukan yang penting tapi malah didahulukan. Misalnya pada saat malam hari ada tugas untuk besoknya, tapi lebih memilih untuk bermain game. Bermain game dulu, kemudian habis itu baru mengerjakan tugas. Itu kan tidak apa namanya, bukan first thing first toh. Iya. Seharusnya menyelesaikan kewajibannya dulu, baru kemudian melaksanakan apa yang bisa menghibur dirinya. Nah, itu yang sering keliru dalam pemikiran siswa seperti itu. Terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak berikan untuk wawancara hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan untuk menjalani hari-hari. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.